Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus lanjut di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di minggu lalu, yaitu mengenai integral tentu. Untuk minggu lalu, kita membahas hubungan antara notasi sigma, jumlah Riemann, kemudian perhitungan luas melalui poligon dalam dan poligon luar. Sekarang kita akan membahas integral tentunya. Yang minggu lalu sudah saya sebutkan bahwa jumlah Riemann itu sama seperti dengan integral tentu. Kalau jumlah Riemann itu digunakan menggunakan notasi sigma sehingga bilangan-bilangannya itu adalah bilangan diskrit atau bilangan yang tidak ada komanya. Sedangkan untuk integral tentu itu sama seperti jumlah Riemann tapi nilainya adalah kontinu, jadi di belakangnya ada komanya. Nah, tadi dari awal pertemuan dari minggu pertama atau minggu kedua sampai dengan hari ini kita telah membahas dasar dari integral, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai integral tak tentu di mana tidak ada batas atas dan batas bawahnya, dan hubungan antara turunan dengan integral tentunya. Ini untuk mengingatkan kembali, di dalam kalkulus sudah ada turunan dan juga integral tentu. Untuk turunan itu adalah formulanya f aksen x, yaitu merupakan limit dari n menuju t hingga dari f x plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h-nya. Turunan definisinya seperti itu. Nah, seharusnya sudah Anda pelajari di kalkulus pertama di semester lalu. Kemudian untuk sekarang yang akan kita bahas itu adalah integral tentunya, yaitu integral A sampai dengan B dari fx dx yang merupakan limit dari nilai mutlak P menuju T hingga dari jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu sudah dibahas di minggu lalu, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M dari fx bar I. Fx bar I ini adalah nilai tengah dari koordinat yang wilayahnya kita cari luasnya dikalikan dengan delta x. Jadi dasarnya adalah untuk ini adalah panjang kali lebar. Nah, ini adalah hubungan antara turunan dan integral tentu, dan juga integral bukan integral, maksud saya adalah jumlah Riemann yang dibahas di minggu lalu. Nah, definisinya untuk integral tentu misalnya adalah anggaplah f ini kontinu pada selang tertutup. Kontinu pada selang tertutup A sampai dengan B. Ingat ya, kita memiliki garis bilangan, misalnya ini daerah A sampai dengan B, ini adalah koordinat X misalnya. Kemudian anggaplah X ini adalah sebuah titik peubah pada A sampai dengan B, maka turunan D per dx ini adalah notasi turunan. Turunan dari integral A sampai dengan X, misalnya di sini X, A sampai dengan X, dari ft/dt adalah fx. Sehingga turunan dari hasil integral ini, integral dari A sampai dengan X dari ft/dt adalah fx. Nah, ada juga perbandingan. Jadi ketika kita memiliki dua fungsi, ada fungsi f, kemudian ada fungsi g, kemudian kedua fungsi ini terintegrasikan pada selang A sampai dengan B. Kemudian jika diketahui bahwa fungsi fx ini lebih kecil sama dengan fungsi gx untuk semua x dalam interval A sampai dengan B, maka integral A sampai dengan B dari fx dx itu akan lebih kecil sama dengan dari integral A sampai dengan B gx dx, karena fungsi fx dan gx-nya tadi katanya fx-nya itu lebih kecil atau sama dengan gx. Nah, dalam bahasa informal ini kita mengatakan bahwa integral tentu mempertahankan ketaksamaan. Paham ya? Jadi di dalam integral tentu, integral yang ada batasnya itu dia mempertahankan ketaksamaan. Artinya kalau memang fungsinya itu memang lebih kecil, maka integralnya juga akan lebih kecil. Kalau fungsinya lebih besar, maka integralnya juga akan lebih besar dari fungsi yang lainnya. Kemudian juga ada sifat keterbatasan. Jadi ketika kita memiliki fungsi f yang terintegrasikan pada selang AB, dan jika m ini m kecil ya, lebih kecil sama dengan fx, sedangkan fx-nya ini lebih kecil sama dengan m besar, untuk semua x dalam selang A sampai dengan B, maka m dikalikan dengan selisih B dan A atau B dikurangi A,
itu akan lebih kecil sama dengan integral A sampai dengan B dari fx dx, dan akan lebih kecil dari M besar dikalikan dengan selisih B dan A-nya. Jadi yang tadi di definisi pertama kan sudah disebutkan bahwa dia mempertahankan ketaksamaan. Nah, di sifat keterbatasan ini juga sama untuk integral tentunya. Kemudian ini adalah sifat-sifat kelinearan integral tentu yang perlu Anda ingat kembali. Sebenarnya sama seperti integral tak tentu yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya. Jadi ketika kita mengintegralkan fungsi fx yang dikalikan dengan sebuah konstanta dari fungsi integral tentu, hanya bedanya di sini ada batasnya, maka konstanta ini juga bisa dikeluarkan sama seperti di integral tak tentu. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita pelajari sampai dengan pertemuan sebelum minggu lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah dasar untuk menguasai integral tentunya. Kalau yang awal kan dasar tidak ada batasnya, sekarang hanya ditambah dengan batasnya saja. Kemudian integral tentu A sampai dengan B dari penjumlahan dua fungsi ini akan sama dengan integral hasil integral fungsi pertama ditambah dengan hasil integral fungsi kedua. Kemudian selisihnya juga sama, hasil integral fungsi pertama dikurangi dengan hasil integral fungsi yang kedua. Jadi untuk kelinearan itu sama seperti dengan integral tak tentu. Tidak ada bedanya. Kemudian teknik integralnya juga sama. Nah, contohnya misalnya kita memiliki sebuah fungsi AX, yaitu integral 1 sampai dengan X dari T pangkat 3 dt. Yang ingin dicari adalah jika Y-nya adalah AX, maka cari turunannya dy per dx. Berarti kita mencari AX-nya, tapi diturunkannya terhadap X. Kemudian carilah penyelesaian persamaan diferensial yang memenuhi Y-nya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 1. Jadi cari penyelesaian persamaan diferensialnya. Kemudian carilah integral 1 sampai dengan 4. Jadi X di sininya dia substitusikan 4 dari T pangkat 3 dt. Untuk yang pertama kita mencari turunannya. Tadi di dy per dx, tadi di definisi di awal ya sudah disebutkan bahwa d dari dx integral dari f t dt itu sama dengan fx. Jadi kalau di sini tadi kan kita memiliki integral 1 sampai dengan x dari t pangkat 3 dt. Sehingga turunannya adalah tinggal substitusikan saja ke sini. T pangkat 3, substitusikan X-nya ke sini, yaitu X pangkat 3. Nah, ini adalah substitusikan sehingga dia memperoleh X pangkat 3 yang merupakan fx-nya. Nah, hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian cari penyelesaian dari persamaan diferensialnya tadi ketika Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Tadi diperoleh bahwa turunannya dari jawaban pertama ya, dari sini. dy per dx itu adalah X pangkat 3. Sehingga ini kita pindahkan, ruasnya dy sama dengan X pangkat 3 dx. Masih ingat ya? Di pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas untuk mencari solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, kemudian kita akan memperoleh dy sama dengan X pangkat 3 dx. Sehingga kedua ruas ini kita integralkan. Integral dy ini akan sama dengan integral 1 dy. Artinya ini adalah integral y pangkat 0. Sehingga kalau menggunakan aturan pangkat berarti 1 per 0 ditambah 1 kali y 0 ditambah 1. Artinya nilainya adalah y pangkat 1 atau y. Kemudian integral dari X pangkat 3 dx, tinggal gunakan aturan pangkat tadi. Aturan pangkat tadi adalah, ini adalah 3, sehingga 4 ini adalah 1 per 1 ditambah dengan 3, kemudian X pangkat 3 ditambah dengan 1. Yaitu hasilnya X pangkat 4 ditambahkan dengan C. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya. Kita harus mencari penyelesaian khususnya dengan mensubstitusikan tadi yang ingin dicarinya adalah titik Y
sama dengan ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0 katanya. Sehingga ini kita rubah menjadi 0, kemudian X-nya substitusikan titik 1. 1/4 dikalikan 1/4 ditambah dengan C, sehingga kita memperoleh nilai C-nya yaitu minus 4. Paham ya? Sampai sini saya yakin Anda bisa. Kemudian artinya kita memperoleh penyelesaian khususnya yaitu Y sama dengan 1/4 X pangkat 4 minus 1/4 ini kita substitusikan ke dalam hasil integral tadi yaitu minus 1/4. Nah, ini adalah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial yang diperoleh dari jawaban di A yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk mencari integral 1 sampai dengan 4 dari T pangkat 3 dt. Artinya kita mencari A sama dengan A, yaitu tadi sudah diperoleh, ini adalah hasil Y-nya. Perhatikan ya, Y-nya adalah 1/4 X pangkat 4 dikurangi dengan 1/4. Sehingga kita substitusikan saja 4-nya ke sini, yaitu 1/4 dari 4 pangkat 4 dikurangi dengan 1/4, yaitu nilainya adalah 255/4. Nah, ini adalah dasarnya nilai dari 1/4 X pangkat 4 dengan batas 4 dikurangi dengan 1/4 X pangkat 4 dengan luas 1. Jadi yang ini adalah untuk X sama dengan 4, yaitu ini, kemudian 1 ini adalah hasil dari 1/4-nya. Jadi sama seperti dengan jawaban di B, yaitu penyelesaian khususnya adalah 1/4 dari X pangkat 4 dikurangi 1/4. Nah, itu adalah integral tentu. Jadi hubungan antara turunan, kemudian himpunan penyelesaian dari diferensial, maksud saya adalah penyelesaian umum dan penyelesaian khususnya. Yang digunakan untuk integral tentu adalah penyelesaian khusus ketika nilai C-nya sudah jelas ada. Nah, hubungannya dengan integral tentu yang tadi kita bahas dari penyelesaian dari sebuah persamaan diferensial. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi f, yaitu f-nya kontinu dan terintegrasikan pada selang tertutup A sampai dengan B. Ingat selangnya di sini A sampai dengan B. Kemudian anggaplah bahwa sembarang AT turun, bahwa f besar ini adalah antiturunan dari f kecil. Antiturunan itu adalah integralnya, seperti yang kita bahas di integral tak tentu pada pertemuan sebelumnya pada selang A sampai dengan B. Sehingga integral A sampai dengan B dari fx dx adalah nilai integral atau antiturunan untuk titik B dikurangi dengan antiturunan atau hasil integral untuk titik bawahnya atau batas bawahnya. Yang ini. Paham ya? Jadi hasil integral fx dx itu adalah f besar x. Kemudian integral tak tentunya adalah wilayah atas ini substitusikan, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Nah, batas bawahnya. Jadi contohnya seperti ini. Perlihatkan bahwa integral A sampai dengan B dari K dx itu adalah K dikalikan dengan B dikurangi A. Sehingga kita cari dulu antiturunannya atau integral tanpa menggunakan batas dulu ya. Fx ini dari integral K dx-nya, yaitu Fx ini adalah integral K dx-nya. Ingat, di persamaan linear artinya K-nya ini bisa dikeluarkan dari dx. Dx ini itu akan sama dengan K integral dari 1 dx. Kemudian 1 itu adalah X pangkat 0 dx. Sehingga kita gunakan aturan pangkat K dikalikan dengan 1/0 ditambah dengan 1 X pangkat 0 ditambah dengan 1. Artinya nilainya adalah K dikalikan 1/1 X pangkat 1 yaitu Kx. Sehingga diperolehlah ini. Nah, kemudian ini adalah fx-nya. Tadi di dalam pengertiannya,
di dalam definisinya bahwa batas atas dikurangi dengan batas bawah. Sehingga kita substitusikan batas atas ini ke dalam fungsi ini, yaitu berubah menjadi FB, kemudian batas atas ya, yang tadi batas atas substitusikan, kemudian sekarang kita substitusikan batas bawahnya yang ini menjadi FA. Sehingga kita peroleh sini FB, B-nya substitusikan ke dalam X sehingga diperoleh KB. Kemudian A-nya kita substitusikan ke dalam X sehingga diperoleh KA. K ini keduanya memiliki K, maka dikeluarkan sehingga akan diperoleh B dikurangi dengan A. Sehingga betul bahwa integral dari A sampai dengan B K dx nilainya adalah K dikalikan dengan selisih batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang kurang dipahami boleh tanyakan langsung melalui WA atau forum diskusi di e-learning. Nah, contoh selanjutnya kita memiliki integral A sampai dengan B dari X dx. Nilainya katanya B pangkat 2 per 2 dikurangi dengan A kuadrat per 2. Katanya harus dibuktikan lagi, sehingga langkah pertamanya sama seperti tadi, kita cari dulu antiturunan fx dari x dx ini, sehingga fx ini adalah integral dari x dx. Integral dari x dx adalah menggunakan aturan pangkat ya, sudah selalu kita bahas 1 per 1 ditambah dengan x pangkat 1 ditambah 1. Sehingga akan diperoleh nilainya adalah setengah x kuadrat. Nah, selanjutnya tadi selalu saya sebutkan, saya ulangi lagi bahwa batas atas ini substitusikan ke dalam fx, kemudian batas bawahnya ini substitusikan ke dalam fx. Jadi batas atas substitusikan ke dalam fx, batas bawah juga substitusikan ke dalam fx, sehingga akan diperoleh batas atas kita substitusikan menjadi fb, kemudian batas bawah kita substitusikan menjadi fa. Nah, selanjutnya adalah B ini kita substitusikan ke dalam X kuadrat, sehingga akan diperoleh setengah dari B kuadrat. Kemudian A ini kita substitusikan ke dalam X kuadrat, sehingga akan diperoleh A kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang betul integral dari A sampai dengan B dari X dx nilainya adalah setengah dari B kuadrat dikurangi dengan setengah A kuadrat, atau B kuadrat per 2 dikurangi dengan A kuadrat per 2. Mudah ya? Nah, selanjutnya kita memiliki teorema lagi, bahwa teorema dapat dituliskan juga dalam bentuk lambang seperti ini. Jadi integral yang tadi kan kita tuliskannya dalam bentuk FB dikurangi dengan FA. Nah, formulasi seperti ini bisa juga dituliskan dalam bentuk lambang yang berbeda yaitu integral dari fx dx dengan batas B dengan batas atas B dan batas bawahnya A. Jadi sebenarnya pengertian ini sama, hanya penulisannya akan lebih mudah atau lebih ringkas seperti ini. Dari dasarnya seperti ini, tetapi kita bisa tuliskan lagi dalam bentuk hal seperti ini. Karena tadi untuk dapat mensubstitusikan nilai FB, kita harus memperoleh integral dari fx dx-nya. Kemudian FA juga sama, kita harus memperoleh dulu dari fx dx-nya. Jadi pada dasarnya sama, hanya cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki, kita diminta untuk menghitung integral 0 sampai dengan 4 dari akar x kuadrat ditambah dengan x dikalikan dengan 2x ditambah dengan 1. Ingat, 2x ditambah 1-nya itu adalah di luar tanda kurung ini. Sehingga kita harus menggunakan teknik integral substitusi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Artinya kita harus memisalkan fungsi di bawah akar sebagai U. Fungsi di bawah akar sebagai U. X kuadrat ditambah dengan X ini kita misalkan sebagai U, yaitu X kuadrat ditambah X, sehingga kita harus mencari turunan dari U. Turunan dari U-nya adalah du per dx, yaitu 2x ditambah dengan 1, sehingga kita akan memperoleh du itu adalah
Ini pindah ruas ke sini, yaitu 2x ditambah dengan 1 dx. Sehingga kita akan memperoleh persamaan bahwa nilai di luar akar ini, yang ini nilainya akan sama dengan du. Jadi 2x ditambah 1 dx ini nilainya akan sama dengan du. Karena turunan dari du per dx-nya adalah 2x ditambah dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, artinya integral ini kita rubah ke dalam bentuk u, yaitu perhatikan di sini x kuadrat plus x itu adalah u, kemudian akar pangkat 2 itu ditulis dalam bentuk pangkat adalah setengah. 1/2. Kemudian tadi diperoleh bahwa 2x plus 1 dx nilainya adalah du, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, artinya kita tinggal gunakan aturan pangkat. Integral u pangkat setengah du nilainya adalah 1/2 ditambah setengah ditambah dengan 1, u pangkat setengah ditambah dengan 1. Yang ini akan diperoleh 1/3/2, kemudian u di sini adalah 3/2. 1/3/2 adalah 2/3. Dikalikan dengan u pangkat 3/2. Kemudian kita kembalikan lagi u-nya. U di sini kita substitusikan lagi nilai u-nya, yaitu x kuadrat ditambah x. Sehingga akan diperoleh nilainya adalah 2/3 dari x kuadrat ditambah dengan x, 3/2 ditambah dengan c. Selanjutnya baru kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya. Nah, tadi di dalam definisi kita dapat menuliskan integral 0 sampai dengan 4 ini dari akar pangkat 2x kuadrat ditambah dengan x dikalikan dengan 2x ditambah 1 dx itu dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja batas atas. Substitusikan ke dalam fungsi ini, yaitu 2/3 dari 4 kuadrat ditambah dengan 4, pangkat 3/2 ditambah dengan c. Kemudian batas bawahnya substitusikan ke sini. Ingat, dikurangi dengan batas bawah. Ini dikurangi dengan batas bawah sehingga diperoleh 2/3 dari 0 kuadrat ditambah dengan 0 dikalikan, maksud saya adalah pangkat 3/2 ditambah dengan c, maka hasilnya, ini saya yakin Anda bisa menghitungnya karena hanya perpangkatan dan perkalian. Kemudian perhatikan di sini, mungkin ada banyak yang tidak menuliskan C, karena C dikurangi dengan plus C, dikurangi dengan minus, dikalikan dengan plus atau adalah minus, sehingga C dikurangi C pasti sama dengan 0. Nah, nilainya adalah 59,63. Sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada contoh untuk fungsi trigonometri. Misalnya kita diminta untuk menghitung integral 0 sampai dengan pi/4 dari sin 2x pangkat 3, sin pangkat 3 2x, cos 2x dx. Sama seperti pada contoh tadi, kita akan menggunakan teknik substitusi. Teknik integralnya teknik substitusi, yaitu sin 2x di sini kita misalkan sebagai u. U-nya adalah sin 2x. Kemudian kita harus mencari turunan dari sin 2x ini. Sin 2x ini turunannya adalah 2 cos 2x. Paham ya? Nah, kalau Anda lupa lagi dengan turunan dari sin, silahkan baca lagi di kalkulus pertamanya. Karena kalau Anda sudah bisa mengikuti perkuliahan kalkulus lanjut ini, artinya Anda sudah lulus dari mata kuliah kalkulus di sebelumnya, yang artinya Anda sudah mengetahui dasar dari turunan-turunannya. Nah, sehingga kita memperoleh, kita lanjutkan ya, di sini kita memperoleh bahwa turunan dari du per dx dari sin 2x adalah 2 cos 2x. 2 ini adalah turunan dari 2x-nya, kemudian cos ini adalah turunan dari sin-nya.
Sehingga kita memperoleh du per dx adalah 2 cos 2x. Dx ini kita pindahkan ke sini sehingga diperolehlah du sama dengan 2 cos 2x dx. Sehingga di sini nilai cos 2x dx itu adalah nilainya 2 pindahkan ke sini. Kita lanjutkan yang ini ya. Du itu adalah 2 cos 2x dx. Kita mencari nilai cos 2x-nya yang ini. Lihat. Kita mencari cos 2x-nya sehingga 2 ini harus kita pindahkan ke sini, artinya nilainya adalah setengah du. Nilainya adalah cos 2x dx. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Jadi nilai cos 2x dx di belakang ini, yang ini nilainya adalah setengah du. Sehingga baru kita gunakan teknik substitusinya yang tadi. Integral dari sin pangkat 32x cos 2x dx adalah setengah dari integral. Kenapa ada setengah di sini? Karena di sini dituliskan sebagai 2 cos 2x. Paham ya? Jadi tadi cos 2x dx-nya ini adalah setengah. Nah, kalau di sini dituliskan setengah langsung karena di sininya adalah 2 cos 2x. Jadi sama saja sebenarnya karena yang ini kan nanti dicoret, kemudian nanti akan ada setengah du, sama saja. Jadi caranya boleh langsung ditulis setengah du atau boleh menggunakan contoh yang dituliskan di sini. Sin pangkat 32x dari 2 cos 2x dx. Sin 2x tadi dimisalkan sebagai u. Sin 2x adalah u. Kemudian perhatikan pangkatnya. Pangkatnya adalah pangkat 3 sehingga di sini u-nya adalah pangkat 3. Kemudian cos 2x dx, sebentar supaya Anda tidak bingung. 2 cos 2x dx adalah du yang ini. Sehingga makanya di sini dituliskan setengah, sehingga nilainya adalah setengahnya di sini dikeluarkan, du-nya ada di sini. Paham ya? Sampai sini tinggal gunakan aturan pangkat lagi saja. Sehingga hasilnya adalah setengah dari 1/4. 1/4 itu diperoleh dari pangkat 3 yang ini. Sehingga diperoleh 1/4 dari u pangkat 4 ditambah dengan c. Artinya adalah 1/8 dari, substitusikan lagi u-nya dari sini. Sin pangkat 4 2x ditambah dengan c. Kemudian baru kita tuliskan dalam formulasi definisi tadi, yaitu ini hasil dari integralnya. Kemudian tuliskan batas atas, kemudian tuliskan batas bawahnya. Batas atasnya substitusikan ke sini, sehingga diperoleh nilai 1/8 dari sin pangkat 4 dari 2pi/4 ditambah dengan c. Kemudian batas bawahnya substitusikan sehingga diperoleh 1/8 dari sin pangkat 4 dari 2 pangkat 0 ditambah dengan c. Hasilnya adalah 1/8. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki fungsi f kontinu pada AB, maka terdapat suatu bilangan di bilangan C antara A sampai dengan B. Jadi ada selang A sampai dengan B, kemudian ada titik C yang berada di dalam interval A sampai dengan B, ini adalah titik C-nya, maka sedemikian rupa sehingga integral A sampai dengan B ft dt nilainya akan sama dengan fc dikalikan dengan selisih ini. Selisih antara B dikurangi dengan A-nya. Kemudian ada juga aturan untuk substitusi. Jadi andaikan G ini mempunyai turunan kontinu pada interval A sampai dengan B dan F ini kontinu pada daerah hasil G, maka jadi kalau ini di dalam integral tak tentu yang sudah kita pelajari disebut sebagai perluasan teknik substitusi di dalam teknik substitusi. Jadi B ini berubah menjadi fungsi GB, kemudian A ini batas bawahnya berubah menjadi fungsi GA. Kemudian yang harus Anda perhatikan adalah di sini yang tadinya DX berubah menjadi DU, kemudian
DU itu adalah diperoleh dari G aksen X dx. Kemudian sedangkan FU-nya itu diperoleh dari F dari GX. Yang ini. Semoga dapat dipahami. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita memiliki integral 0 sampai dengan 1 dari X plus 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 6 dikuadratkan dari DX. Jadi kita akan mencari hasil integral dari batas 1 sampai dengan dari batas 0 sampai dengan 1 atau batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan teknik substitusi. Misalnya kita menggunakan teknik substitusi yang diperluas yang tadi barusan kita bahas. Jadi kita memisahkan penyebutnya ya. Perhatikan di sini kenapa yang dijadikan pemisalan U-nya adalah penyebut, karena di sini ada pangkatnya. Pangkatnya lebih besar. Nah, sehingga kita memperoleh U-nya adalah penyebutnya yang ini, yaitu X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 6. Kemudian cari turunannya, turunan dari X kuadrat adalah 2X, kemudian turunan dari 2X adalah 2, kemudian turunan dari 6 adalah 0. Kemudian DX-nya berpindah ruas menjadi seperti ini. Selanjutnya, perhatikan di sini kita sama-sama memiliki konstanta 2, sehingga konstanta 2 ini saya keluarkan di sini. Sehingga akan diperoleh 2 dikalikan dengan 2X dibagi 2 adalah X, kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Artinya, perhatikan kita akan mencari ini agar menjadi DU. Berapa DU? Perhatikan di sini sudah ada 2X plus 1 DX, sehingga si 2 ini harus pindah ruas ke sini. Artinya kita memperoleh setengah DU, yaitu nilainya adalah X plus 1 DX. Jadi, X plus 1 DX ini nanti akan berubah menjadi setengah DU. Kemudian yang tadinya batas ini kita harus rubah menjadi G1. Kemudian batas bawahnya kita rubah menjadi G0. Atau kalau di sini fungsi G-nya itu adalah U, berarti kita harus cari U1. Kemudian di sini harus dicari menjadi U0. Sehingga jika kita memiliki X, maka U-nya adalah substitusikan ke sini. Ketika X-nya 0, ini batas bawah ya. Yang ini. Ini batas bawah ini, ketika X-nya 0, substitusikan ke dalam fungsi U yang ini. Jadi ini disubstitusikan ke dalam fungsi U ini. Akan diperoleh 0 kuadrat ditambah dengan 2 kali 0 ditambah dengan 6 adalah 6. Kemudian batas atasnya juga kita substitusikan. Yang ini ketika X-nya sama dengan 1, yaitu ini. Substitusikan ke dalam U. Substitusikan ke dalam U ini berarti 1 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah dengan 6 adalah 9. Sehingga selanjutnya kita tinggal gunakan di dalam integralnya bukan 0 sampai dengan 1 lagi, tetapi 6 sampai dengan 9 dari U. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, perhatikan yang ini berubah menjadi U6. Kemudian 1 ini berubah menjadi U9 ya hasilnya. U sama dengan 9. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa X plus 1 DX itu adalah setengah DU. Kemudian U-nya X kuadrat plus 2X plus 6 adalah U kuadrat. Kemudian selanjutnya kita akan memperoleh ini adalah konstanta di sini dikeluarkan, sehingga diperoleh 1/2 dari integral 6 sampai dengan 9 1 per U kuadrat DU. Nah, selanjutnya integral ini gunakan aturan pangkat seperti biasa, jadi akan sama dengan U pangkat minus 2 integral U pangkat minus 2 DU. Artinya akan diperoleh nilai 1 per minus 2 ditambah dengan 1 dari U pangkat minus 2 ditambah dengan 1. Artinya diperoleh 1 per minus 1 dari U pangkat minus 1. Paham ya? Sehingga diperoleh minus dari 1 per U. Nah, ini. Baru kita substitusikan batas, jadi tidak perlu dirubah lagi ke dalam X karena tadi si X-nya, batas X-nya itu sudah dirubah ke dalam U. Jadi tinggal langsung disubstitusikan saja. 9 ini substitusikan ke dalam ini.
menjadi batas atas, kemudian batas bawahnya substitusikan ke dalam ini sehingga diperoleh pengurang dari batas bawah. Artinya kita memperoleh 1/36. Paham ya? Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah integral dari V kuadrat per 9 sampai dengan V kuadrat per 4 dari cos akar X per akar X dx. Nah, di sini kita akan merubah dalam bentuk cos U du, integralnya akan merubah dalam bentuk cos U du, sehingga yang menjadi U-nya adalah akar X-nya di sini. Yang ini, akar X-nya. Jadi U-nya adalah akar X, cari turunan dari akar X, diperoleh turunannya adalah 1/2 dari 1/2 akar X dx, kemudian tadi yang akan kita rubahnya adalah yang ini, sebentar. 1/akar X dx ini kita rubah menjadi du, sehingga diperoleh yang ini, 2 ini harus pindah ruas, yang ini harus pindah ruas ke sini, sehingga 2 du adalah 1/akar X dx. Jadi ini berubah menjadi 2 du. Kemudian kita rubah batas atas dan batas bawahnya menjadi u. Pi kuadrat per 9, pi kuadrat per 9 ini Anda substitusikan ke dalam akar X sehingga diperolehnya pi per 3. Kemudian batas atasnya adalah pi kuadrat per 4, substitusikan ke dalam X, akan diperoleh nilainya pi per 2, sehingga integralnya akan berubah menjadi integral dari pi per 29 sampai dengan pi per 2/4 dari cos akar X per akar X dx, nilainya berubah, ini berubah menjadi U-nya adalah pi per 3, kemudian pi kuadrat per 4-nya berubah menjadi pi per 2, kemudian tadi 1/akar X dx itu adalah 2 du, kemudian cos akar X berubah menjadi cos U. Nah, integral dari cos U adalah sin U, sehingga tinggal substitusikan saja batas atas ini, sin U, sin pi per 2 dikurangi dengan pi per 3-nya substitusikan sin pi per 3. Sin pi per 2 adalah 1. Lihat lagi dalam ini ya, dalam tabel sin cos-nya. Sin pi per 2 adalah 1, kemudian sin pi per 3 adalah 1/2 dari akar 3. Hasilnya adalah 2 dikurangi akar 3-nya. Jadi ada 2 cara dalam teknik substitusi. Yang pertama, Anda cari integral dalam bentuk X-nya, kemudian rubah dalam U, kemudian rubah lagi dalam bentuk X. Tapi ada cara lain seperti ini. Jadi tidak perlu dirubah lagi dalam bentuk X, yang harus dirubahnya adalah batas atas dan batas bawahnya menjadi bentuk U-nya atau bentuk GX-nya sesuai dengan definisi tadi. Nah, kita lanjutkan, ada beberapa hal yang harus Anda ingat ketika F-nya adalah fungsi genap. Masih ingat ya di kalkulus pertama apa yang dimaksud dengan fungsi genap? Maka integral minus A sampai dengan A dari fx dx nilainya akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai dengan A dari fx dx. Jadi kita memiliki batas minus A sampai dengan A, kemudian di tengah-tengahnya adalah 0. Kalau fungsinya genap, maka luasnya itu adalah 2 kalinya luas 0 sampai dengan A, karena luas 0 sampai dengan A nilainya sama dengan luas dari 0 sampai minus A sampai dengan 0. Ini kalau fungsinya genap. Tapi kalau fungsinya ganjil, batasnya adalah ini, misalnya seperti ini. Ini minus A, kemudian yang ini positif A, di sini titik 0. Sehingga yang ini luasnya sama dan ini juga luasnya sama sampai dengan 0. Sehingga luas integral minus A sampai A nilainya akan sama dengan 0 karena luas atas dikurangi dengan luas bawah. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Kita akan menghitung integral minus V sampai dengan V dari cos X per 4 dx. Perhatikan bahwa cos minus X per 4 nilainya akan sama dengan cos dari positif X per 4. Maka ini disebut sebagai fungsi genap. Jadi fungsi genap itu adalah ketika nilai f dari minus x-nya nilainya sama dengan f dari fx-nya.
Nah, ini adalah fungsi genap. Maka si cos X pangkat 4 ini adalah fungsi genap. Selanjutnya kita hanya tinggal merubah minus Pi dan V-nya ini menjadi U. Nah, di sini U-nya adalah X per 4. Kita akan merubah fungsi ini menjadi integral cos U du. Sehingga diperoleh X-nya adalah 1 per U-nya maksud saya adalah X per 4. Sehingga cari turunannya adalah ini pindah sini ya, turunan dari X per 4 adalah 1 per 4. Sehingga kita akan merubah dx-nya. Dx ini berapa nilai du? Dx ya yang ini. Dx ini berapa nilai du? Berarti si seperempat ini harus pindah ruasnya ke du. Jadi 4 du itu adalah nilainya dx. Selanjutnya kita rubah menjadi ketika x-nya 0, maka u-nya sama dengan 0. U-nya substitusikan ke sini. 0 per 4 adalah 0. Kemudian ketika x-nya sama dengan pi, maka nilainya adalah pi per 4. Kenapa yang dicari bukan dari minus pi per 4 tadi? Kalau fungsinya genap, maka ini nilainya adalah 2 kali integral 0 sampai dengan positif a dari fx dx-nya. Nah, selanjutnya kita cari akan diperoleh integralnya seperti ini. Jadi ini berubah menjadi cos U, kemudian dx itu tadi katanya 4 du. Kemudian perhatikan di sini ini adalah fungsi genap sehingga nilainya adalah 2 dari integral 0 sampai dengan pi. Kemudian si 0 sampai dengan pi ini kita rubah dalam bentuk U. 0 ini berubah tetap menjadi 0. Kemudian pi ini berubah menjadi pi per 4. Sehingga 4 ini kita keluarkan. 2 dikalikan 4 adalah 8 dari integral 0 sampai dengan pi per 8 cos U du. Nilainya adalah integral dari cos U du adalah sin U. Sehingga tinggal substitusikan saja batas atas. Ini adalah sin pi per 4. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya, yaitu sin 0. Hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kita akan menghitung integral minus 5 sampai dengan 5 dari x pangkat 5 per x kuadrat ditambah dengan 4. Perhatikan di sini, fx, x pangkat 5 dibagi dengan x kuadrat ditambah 4 adalah fungsi ganjil. Kenapa fungsi ganjil? Karena f misalnya ya, minus x itu nilainya tidak sama dengan f positif x. Tapi f minus x ini nilainya sama dengan minus dari fx-nya. Sehingga ini disebut sebagai fungsi ganjil. Artinya integral ini hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu rumit-rumit untuk dihitung. Perhatikan saja fungsinya apakah fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki fungsi yang ada periodiknya, ini biasanya di dalam integral trigonometri. Ya, di sini ada periodiknya, batas atas dan batas bawahnya, maka nanti integralnya akan sama dengan integral A sampai dengan B fx dx. Jadi periodiknya bisa dihilangkan atau bisa direduksi. Contohnya ada di sini sinus, kosinus, dan lain sebagainya itu adalah fungsi yang memiliki periodik, yaitu periodiknya. Kalau di sini nilai mutlak sin adalah periodik pi. Periodik pi sehingga nilai 0 sampai dengan 2pi itu adalah nilai 0 sampai dengan pi dulu ditambah dengan pi sampai dengan 2pi. Jadi kalau Anda gambarkan ini adalah 0, kemudian ini adalah pi, kemudian ini adalah 2pi. Jadi ada periodiknya, nanti ke sini dan seterusnya. Jadi ini hitung ditambah dengan ini ke sini. Paham ya? Sehingga nilainya akan sama dengan 2 kalinya periodik. Jadi 0 sampai dengan ini luasnya sama. Jadi luas atau lebarnya itu sama. Yang ini sama dengan pi sama dengan 2pi. Sehingga luasnya akan sama dengan 0 sampai dengan pi. Sama-sama 0 sampai dengan pi atau, nah ini di sini 0 sampai dengan pi, bukan pi ya. Artinya 2 kali integral 0 sampai dengan pi dari nilai mutlak sin x dx. Nilai sin x, integral dari sin x dx adalah minus cos. Sehingga diperoleh tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya, hasilnya adalah 4. Sampai sini paham ya? Jika ada yang masih Anda
belum pahami atau masih bingung atau masih ada yang kurang dipahami, silahkan gunakan forum diskusi di e-learning atau boleh WA saya langsung. Apa saja yang masih kurang jelas nanti akan saya jelaskan. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.